Bukan masalah itu, bro. Bukan masalah itu. Masalahnya memfasilitasi ditonton oleh publik. Banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channelnya Dakwah Santuy teman-teman, bersama Al Fakir. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Al Fakir bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian yang solih dan solihah, yang insya Allah sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin, Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, di sini kemarin cukup menghebohkan ya di media sosial, yaitu ketika datangnya salah satu pasangan LGBT dan parahnya lagi diundang oleh podcastnya Deddy Corbuzier, sehingga menimbulkan rame di kalangan netizen, termasuk para tokoh juga dan para ulama juga. Oke teman-teman, di sini nih ada berita dari media news.klik. Ustadz Felix Xiao protes keras. Deddy Corbuzier undang ragil, bahas tutorial jadi penyuka sesama jenis. Nah, itu teman-teman. Ini kritikan dari Ustadz Felix Xiao ya. Kita bacakan beritanya, teman-teman. Ustadz Felix Xiao menolak protes keras pada podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan menyukai sesama jenis atau gay, yakni Ragil Mahardika dan Fred. Wah, itu teman-teman. Jangankan Ustadz Felix, saya juga ikut mengkritisi tentang ini. Karena apa? Ya, pertama homreng itu, gay itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak menceritakan dari dalil maupun hadis yang membahas tentang haramnya dan sangat dosa besarnya menyukai sesama jenis gitu kan. Dan bukan sekarang saja ya, dari zaman dulu pun sudah ada, termasuk di dalam Al-Quran juga diabadikan gitu kan, ketika kaum Nabi Lut itu merupakan umat-umat ataupun orang-orang yang melampaui batas gitu kan. Nah, sementara dari pandangan syariat memang diharamkan, dan pelaku homoseksual ataupun LGBT itu hukumannya dibunuh, teman-teman. Itu ya dari hadis. Malah sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ketika ada salah satu sahabat sedang duduk gitu, dan wallahu alam, nah ada seorang laki-laki yang gayanya dan suaranya terdengar oleh Rasulullah seperti perempuan. Nah, itu lagi duduk dengan sahabat, dan wallahu alam asalnya dari mana tidak diceritakan, namun posisinya si homreng itu atau si LGBT itu ada di Madinah gitu. Maka seketika Rasulullah mendengar suaranya, terus gaya-gayanya gitu, udah hampir mengikuti perempuan gitu. Maka Rasulullah langsung menegur dia dan usir dia, keluarkan dia dari Madinah. Sampai begitu. Lah, ketika di Indonesia gitu kan, yang mayoritasnya Muslim, lah kenapa gitu kan. Saya juga sangat menyayangkan juga ya kepada Deddy Corbuzier yang subscriber dan penontonnya juga udah jutaan gitu kan. Kenapa difasilitasi gitu? Memang dia berbicara sekilas, kita tidak berbicara agama tapi realita sosial gitu kan, yang ada di masyarakat. Ya bukan masalah itu, bro.
Bukan masalah itu. Masalahnya memfasilitasi ditonton oleh publik gitu kan. Memicu apa ya? Banyak gitu. Nanti kalau ditiru gimana, Bro? Ditiru oleh anak-anak. Gitu kan. Karena apa? LGBT itu penyakit. Malah mengutuknya, malah dalam hukum Islam pun menghukumnya itu, membunuhnya itu cari gitu kan. Bangunan yang paling tinggi lalu dijatuhkan, setelah dijatuhkan dia itu udah disiapkan, kemudian disediakan batu, dilempari sampai mati. Itu gitu. Karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa difasilitasi? Makanya saya menghimbau kepada pemerintah ya, supaya mengambil tindakan. Jangan ada yang baca Al-Quran aja nih di trotoar langsung bikin undang-undangnya, malah diharamkan. Lah ketika yang terjadi seperti ini gitu, kenapa didiamkan? Malah ini sudah jelas-jelas dari Al-Quran, dari hadis. Tidak ada fatwa MUI itu yang mulai gitu memberikan responnya mengharamkan. Malah ini sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi di Indonesia yang mempunyai adab gitu kan, yang mempertahankan bahwa itu tidak, ya karena apa? LGBT itu berusaha merangsek supaya dilegalkan. Gitu. Jangan sampai di Indonesia ini, di negara kita ini terjadi gitu kan, sampai seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan. Kita baca dari kritikannya Ustadz Felix Xiao kepada Deddy Corbuzier. Kita lanjut. Ustadz Felix Xiao mengatakan dengan diundangnya Ragil Mahardika dan pasangan sesama jenis itu Fred ke podcast Deddy Corbuzier, maka telah ada upaya terang-terangan gitu kan, membanggakan kemaksiatan dari kaum gay. Memang jelas ya. Terlebih podcast itu diundang di YouTube gitu. Di YouTube dengan judul yang provokatif gitu. Lihat judulnya aja, aduh. Nauzubillahi min dalik gitu. Karena apa? Ya sayang, Bro, gitu kan. Masa sih ya antum kan baru masuk Islam gitu kan. Harusnya sebelum mengundang itu tanya dulu kepada guru antum tentang terkait ini gitu. Apa boleh enggak? Karena ini ya sudah jelas loh. Gitu kan. Islam aja mengutuk gitu. Masa ini difasilitasi gitu. Kan aduh. Kita lanjut teman-teman. Karena itu Ustadz Felix Xiao merasa perlu untuk mengingatkan Deddy Corbuzier secara terang-terangan agar hal seperti mengundang pasangan sesama jenis seperti Ragil Mahardika tak kembali terulang. Ya bukan teguran benci, teman. Teguran sayang gitu. Karena apa? Jangan terulang lagi seperti ini. Karena apa ya? Mempertontonkan hal yang kalau menurut saya tidak patut untuk dikonsumsi di publik atau difasilitasi. Kenapa difasilitasi? Kenapa diorbitkan? Maksudnya apa gitu? Tujuannya apa? Gitu. Ya kalau misalkan dia podcastnya di luar Indonesia ya seperti di Jerman itu ya sah-sah saja, biarkan aja. Lah jangan di Indonesia loh ini. Gitu. Nah kita lanjut teman-teman. Karena sudah terang-terangan bahkan dengan judul yang sangat provokatif dan bangga dengan kemaksiatan gitu. Ngingetin juga mesti terang-terangan kata Ustadz Felix Xiao seperti yang dikutip dari akun Instagram Ustadz Felix Xiao @felix.xiao pada Minggu 8 Mei 2022 gitu. Nah, jadi ya seperti inilah gitu. Jadi karena apa ya, saya juga perhatikan di media-media sosial itu sudah banyak banget ya gitu kan. Malah ya di negara kita itu saya harus dipertahankan karena apa? LGBT itu sangat ingin membebaskan dirinya gitu, ingin melegalkan dirinya, diakui oleh negara.
Makanya mengingatkanlah kepada teman-teman sekalian, karena dari Islamnya juga jangan dekat-dekat sama orang seperti itu. Malah kalau di Islam itu ya harusnya diusir, diasingkan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman, karena ini merupakan hal yang perlu dibahas gitu. Jangan suara kita kalah oleh suara-suara LGBT yang ingin melegalkan dirinya gitu. Makanya kadang lucu, kemarin kan ya MUI sempat ketika ada orang tadarus gitu, ketika dia semangat syiarnya gitu kan, baca bareng, tadarus bareng di trotoar menyambut Ramadan, bulan Ramadan, paling itu ada sisi pahalanya langsung dicap haram. Entah kenapa ketika ada yang seperti ini gitu, tidak ada tindakan sama sekali gitu. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.